Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, PT Bank Syariah Indonesia Tbk bersama PT Sarana Multigria Finansial Persero menerbitkan efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi atau EBAS SP. Efek beragun aset syariah pertama di Indonesia ini diberi nama EBAS SP SMF BRIS 01 dan memiliki nilai lebih dari 325 miliar rupiah. Dalam rangka pengembangan segmen konsumer melalui ekspansi bisnis, PT Bank Syariah Indonesia Tbk melakukan sekuritisasi aset dengan menerbitkan efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi atau IBS SP yang diberi nama IBS SP SMF BRIS 01 yang senilai Rp325.884.636. Efek beragun aset syariah adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset syariah yang dialihkan oleh kreditor awal atau originator dengan mekanisme yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan dalam penerbitan IBS syariah pertama di Indonesia ini, BSI berkolaborasi dengan PT Sarana Multigria Finansial Persero atau SMF, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Adapun masa penawaran IBS SP SMF BRIS 01 tanggal 5 Juni 2023 dengan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juni 2023. Sedangkan seremonial pencatatan perdana IBS SP SMF BRIS 01 sebagai puncak kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini, Senin 19 Juni 2023 di Bursa Efek Indonesia. Penerbitan IBS SP SMF BRIS 01 sendiri dilakukan dalam dua tranches, yaitu kelas A yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum, dan kelas B sebagai kelas subordinasi yang berfungsi melindungi kelas A. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, efek beragun aset syariah pertama di Indonesia, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel bersama dengan Bapak Muhammad Adib, beliau adalah Direktur Treasury and International Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan juga Bapak Hedian Topo, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan dari PT Sarana Multigria Finansial Persero. Selamat pagi Pak Adib dan juga Pak Topo ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat selalu. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini. Langsung saja kami ucapkan selamat kepada perseroan dari BSI, kemudian juga SMF yang sudah menerbitkan EBAS SP ini. Salah satu efek beragun aset syariah yang pertama di Indonesia, begitu ya Pak Adib. Mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu nih latar belakang dari penerbitan EBAS SP ini apa sih Pak Adib? Baik, terima kasih Mas Pras, para hadirin dan pemirsa yang berbahagia. Sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Pras tadi, perkenankan saya, izinkan saya dari BSI ya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder ya, terutama tempatnya Pak Topo SMF gitu ya, kemudian teman-teman dari investor, kemudian dari seluruh stakeholder Kementerian Keuangan, PUPR dan seterusnya. Jadi Mas Pras, ini adalah EBAS SP yang pertama yang berbasis syariah gitu ya. Apa yang mendasari kira-kira kita bisa mengeluarkan bekerjasama dengan SMF tentunya EBAS SP ini? Yang pertama, kita mencoba untuk melakukan diversifikasi khususnya terkait dengan aset-aset kriya kita. Baik. Seperti kita ketahui bahwa aset kriya ini kan long term ya, long term aset gitu ya. Baik. Dan itu adalah illiquid. Kita manteng memberikan pembiayaan untuk jangka waktu yang 30 bahkan sampai 40 tahun gitu ya. Sementara sumber funding kita, pendanaan kita ini rata-rata sifatnya jangka pendek gitu ya. Jadi salah satunya adalah untuk tadi mengurangi gap atau mismatch antara pembiayaan
dengan sumber pendanaan kita gitu ya. Nah, ini coba kita lakukan sekuritisasi ya, terutama terhadap aset Gria Syariah kita. Kita securitize dan coba hasilnya kita tawarkan kepada publik gitu ya, kepada masyarakat gitu. Kemudian yang kedua, bahwa dengan hadirnya EBAS SP SMF BRIS 01 ini, kita juga mendorong program-program pemerintah terutama untuk mengurangi backlog perumahan gitu ya, melalui pendanaan perumahan di level sekunder nanti. Jadi teman-teman investor baik itu institusional maupun retail ini bisa berpartisipasi ikut serta dalam memberikan pembiayaan atau pendanaan melalui pembelian atau invest di EBAS SP kita gitu, Mas Pras. Baik. Nah, Pak Topo juga mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu juga ini kepada pemirsa, sebenarnya apa sih terkait dengan efek beragun aset syariah ini yang berbentuk surat partisipasi nih, Pak Topo? Baik, terima kasih Pak Pras. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi ini merupakan efek beragun aset syariah pertama di Indonesia. Jadi sekuritisasi adalah transformasi, tadi disampaikan Pak Adib, dari efek atau aset yang tidak liquid menjadi liquid. Nah, itu adalah sekuritisasi. Nah, kita sejak tahun 2015 itu sudah terbit POJK 20 yang mengizinkan penerbitan efek beragun aset surat partisipasi. Jadi kemudian berproses dengan penerbitan fatwa DSN MUI nomor 120 dan 121 terkait dengan penerbitan sekuritisasi, termasuk di dalamnya EBA SP. Nah, sejak saat itu berproses untuk menerbitkan efek beragun aset syariah surat partisipasi, dan alhamdulillah BSI berkenan. Terima kasih Pak Adib atas perkenannya menjadi pelaksana pertama untuk penerbitan efek beragun aset syariah surat partisipasi atau disebut EBA SP SMF BRIS 01. Nah, di dalam transaksi ini underlying asset, jadi kalau EBAS ini memang efek yang menggunakan underlying asset. Nah, underlying asset ini adalah tadi sampaikan Pak Adib, Gria BSI dengan akad MMQ. Jadi di dalam sekuritisasi syariah ini akad hanya boleh dua, MMQ dan IMBT sesuai fatwa. Nah, kemudian jumlah yang diterbitkan adalah 325 miliar terbagi dari dua kelas, yaitu kelas A dengan total nilai 297 miliar 700 juta. Kemudian sisanya adalah kelas B. Kemudian yang bertindak SMF dalam hal ini bertindak sebagai penerbit, arranger dan pendukung pembiayaan. Kemudian BSI berperan sebagai pemberi pembiayaan asal dan penyedia jasa. Jadi setelah transaksi berjalan, Bank BSI akan menjadi penyedia jasa yang melaksanakan proses sehari-hari pengelolaan daripada underlying aset tersebut. Kemudian Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI berperan sebagai wali amanat dan bank kastedian, sedangkan agen penjual yaitu PT BNI Sekuritas, PT BRI Dana Reksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Demikian kira-kira Pak. Itu dia penjelasan yang cukup gamblang ya terkait dengan salah satu instrumen investasi berbasis syariah yang sudah diterbitkan oleh BSI dan juga SMF. Kita akan jeda dulu sebentar ya Bapak-Bapak, nanti kita akan bahas lebih jauh fatwa-fatwa apa saja sih yang nanti akan ada di dalam instrumen investasi ini ya. Baik pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia begitu digunakan untuk instrumen investasi yang baru saja diterbitkan oleh BSI dan juga SMF itu apa saja. Baik, yang pertama ada salah satunya Fatwa nomor 120 TSN MUI tahun 2018 ini tentang sekuritisasi berbentuk efek beragun aset yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian Fatwa DSN MUI kedua nomor 121 tahun 2018 tentang efek beragun aset berbentuk surat partisipasi atau EBA SP yang berdasarkan juga prinsip syariah. Itu dia dua fatwa yang digunakan. Berikutnya untuk agen penjual dari EBAS SP SMF BRIS 01 ini tadi sempat disinggung juga oleh Pak Topo. Yang pertama PT BNI Sekuritas, kemudian BRI Dana Reksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, kemudian Mandiri Sekuritas. Itu dia. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adib dan juga Bapak Topo. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak Adib. Nah, kalau kita bicara mengenai fatwa-fatwa tadi, apakah itu memang yang dijadikan dasar untuk penerbitan EBAS SP ini, Pak Adib? Baik, terima kasih Mas Pras. Jadi memang inilah ya sebenarnya keuntungan kalau boleh dibilang begitu. Kalau kita beroperasi secara prinsip syariah, comply dengan prinsip syariah, itu mesti ada dewan atau katakanlah komisi gitu ya yang mengawasi apakah operasional kita ini bertentangan nggak dengan prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip dan kaidah syariah, gitu ya. Jadi para investor teman-teman semua tidak usah meragukan lagi ya terkait dengan status dari skim bisnis kita ini, ya, karena tadi disinggung oleh Pak Pras, kemudian Pak Topo juga menyampaikan bahwa Dewan Syariah Nasional gitu ya telah mengeluarkan fatwa ya, yang tidak lebih tadi ada 2 fatwa ya 120 dan 121 di tahun 2018, karena memang kajian tentang ini sudah cukup dalam sekali ya dari seluruh aspek tentunya ya. Tadi Pak Topo juga menyampaikan bahwa yang liable atau yang eligible untuk aset-aset kita yang punya akad MMQ gitu ya Pak, dan berbentuk bukan dain. Dain itu apa? Dain itu al-wa'du dain, hutang gitu ya. Jadi aset-aset yang memang sudah menjadi milik bank kemudian dilepas, dan ini semua ketentuan atau akadnya sudah melalui kajian yang cukup dalam dari DSN, terbukti dengan terbitnya dua fatwa tadi, Pak Prasnya. Ini yang saya bilang tadi bahwa di perbankan syariah itu kita mengenal 2 dewan pengawas, Pak Pras ya. Pertama komisioner BOC, terus tentu saja ya. Yang kedua adalah dewan pengawas syariah. Nah, ini dewan pengawas syariah ini tentunya mengacu juga kepada DSN ya. Kemudian kalau dilihat dari personilnya itu semua ahli-ahli agama fikih gitu ya, ahli-ahli fikih khususnya gitu. Jadi tidak diragukan lagi bahwa dari sisi operasionalnya kita tidak akan keluar dari prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang dituangkan dalam fatwa DSN tadi, Pak Pras. Nah, Kira-kira underlying-nya gitu ya. sendiri Pak Adib ini bagaimana? Apakah memang proyek-proyek perumahan yang dimiliki ataupun dibiayai oleh BSI dan bagian daripada mendukung backlog perumahan kita yang 12,7 juta unit begitu di Indonesia, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Pras. Jadi memang yang menjadi underlying dari EBAS SP Syariah, nah, alhamdulillah ini yang pertama kali ya, itu adalah aset-aset kita, aset-aset pembiayaan perumahan. Nah, kalau di BSI dikenal dengan GRIA ya, produk GRIA Syariah gitu ya. Jadi kebetulan di tempat BSI ini salah satu aset ataupun pembiayaan yang paling gencar ya,
kita mendukung program pemerintah untuk mengatasi backlog, karena kita tahu 2002 itu berapa, 12 juta angkanya mungkin 12,5, 12,7 juta ya, begitu tergantung yang dari versinya, versi IPS atau versi PUPR ini kita bicara gitu ya kira-kira. Jadi kalau di BSI sendiri ini pertumbuhannya luar biasa Pak Pras, jauh di atas industri gitu ya, pembiayaan perumahan yang berbasis syariah ini. Tahun ini sampai dengan tahun ini year to date itu sekitar 15% tadi Pak Dirut sudah menyampaikan gitu ya, dengan posisi outstanding sampai Q1 itu sekitar 49 triliun gitu ya, khusus pembiayaan perumahan. Jadi ini merupakan salah satu komitmen BSI dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya pengadaan perumahan ya, perumahan khususnya tadi Pak Pras menyinggung itu untuk mengurangi backlog kita. Nah, teman-teman investor retail maupun institusi ya, dana pensiun, kemudian IKP, monggo dengan membeli ataupun yang berminat untuk ikut serta bersama BSI gitu dengan SMF terutama, kalau misalnya ingin mendukung, ayo sama-sama kita dukung ya program pemerintah melalui partisipasi kita untuk berinvestasi dalam memajukan pembiayaan perumahan ini ya. Gitu saya kira. Baik. Nah, Pak Topo juga bisa menjelaskan tidak seberapa besar sih nanti benefit yang bisa didapatkan investor nih saat mereka berinvestasi di EBAS SP SMF BRIS 01 ini, Pak Topo? Ya, terima kasih Pak Pras. Jadi Bapak Ibu investor dan Bapak Ibu sekalian, sebelum membahas imbal hasil mungkin saya ingin menyampaikan sedikit background. Jadi penerbit daripada EBAS SP ini adalah SMF, PT Sarana Multigria Finansial Persero, yang merupakan SMV atau Special Mission Vehicle pemerintah di bawah Kementerian Keuangan dengan tugas khusus, yaitu membantu pemerintah terkait dengan penyediaan perumahan yang layak bagi seluruh keluarga Indonesia. Nah, mekanisme yang dilakukan adalah dengan antara lain sekuritisasi. Nah, jadi penerbitnya adalah SMF. Nah, SMF ini kita sebetulnya transaksi sekuritisasi ini kita sudah cukup lama, Pak. Jadi transaksi dengan BSI ini adalah transaksi ke-16. Jadi kita sudah menerbitkan dari tahun 2009 dan ratingnya AAA. Jadi SMF ratingnya AAA, efeknya itu semua yang diterbitkan EBA AAA semua. Dari sejak terbit bahkan ketika pandemi tetap AAA, alhamdulillah. Dan ini komitmen SMF terus. Jadi untuk Bapak Ibu investor jangan ragu-ragu terkait dengan efek yang kita terbitkan ini karena AAA. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan imbal hasil. Jadi di dalam penerbitan sekuritisasi itu kita biasanya membagi dalam trans. Nah, di transaksi ini kita membagi dua trans A dan trans B. Yang diperdagangkan kepada investor adalah trans A dengan rating AAA. Adapun jumlahnya adalah 297,7 miliar. Nah, efek ini yang kelas A ini ratingnya tadi kami sampaikan AAA. Kemudian tenor average life maturity-nya itu 4 tahun. Adapun imbal hasil ekivalen dengan 7%. 7%. Jadi cukup menarik dengan tingkat resiko tadi yang kami sampaikan. Rating terbaik. Mungkin demikian. Nah kita akan cermati nanti siapa sih yang disasar dengan adanya penerbitan EBAS SP dari BRIS, dan juga kita tahu ini yang pertama di Indonesia begitu ya untuk yang berbasis syariah, efek beragun aset syariah ini. Baik, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar nih Pak Adip dan juga Pak Topo. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Adib, Direktur Treasury and International Banking dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan juga Bapak Helian Topo, beliau adalah Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigria Finansial Persero. Baik, Pak Topo, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai investornya yang disasar dengan penerbitan instrumen investasi syariah ini tuh siapa saja sih, Pak? Iya, baik, terima kasih. Jadi efek beragun aset syariah pertama ini tentunya investornya kita sudah buka untuk semua, Pak. Jadi baik itu dana pensiun, asuransi, yayasan, kemudian perbankan, kemudian koperasi, termasuk juga individual, Pak. Individual. Jadi semua investor bisa berinvestasi di efek ini. Oke, nilai investasinya sendiri berapa yang harus dikeluarkan? Ya, investasinya itu kelipatan 1 juta, Pak. Jadi memang cukup kecil, bahkan sampai dengan investor retail. Individual bisa berinvestasi di efek. Oke, masih terjangkau lah ya semua kalangan investor begitu ya. Betul. Baik, nah persyaratannya ada nggak sih kalau kita mau jadi investor EBAS, SP, SMF, BRIS 01 ini? Ya, tentunya memang pembelian perdana dari efek ini bisa dilakukan melalui agen penjual yang tadi sudah kami sebutkan, yaitu BNI Sekuritas, BRI Dana Reksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Jadi menghubungi sekuritas tersebut langsung bisa dilakukan pembelian dengan kelipatan 1 juta. Baik. Jadi cukup mudah, Pak. Nah, itu dia, mudah dan terjangkau. Yang penting begitu, dan yang pasti ada cuan yang bisa didapatkan bagi para investor. Nah, sekarang ke Pak Adib lagi nih. Nah, menyikapi dengan kolaborasi dengan SMF, sebenarnya apa sih yang ingin dicapai begitu dengan penerbitan EBAS, SP, SMF, BRIS 01 ini nih, Pak Adib? Oke, makasih Pak Pras. Jadi singkat saja, saya langsung jawab bahwa dengan terbitnya EBAS SP syariah yang pertama ini ya, tadi sempat diresmikan oleh Pak Wapres juga pagi ini tadi. Jadi ini cukup sangat menguntungkan sekali ya, khususnya bagi perbankan ya, perbankan, bagi investor, kemudian bagi pemerintah ya. Kalau dari sisi perbankan tentu ya, tadi Pak Topo juga menyinggung ini dari aset liquid jadi liquid gitu ya, kemudian mengurangi mismatch ya. Kemudian dari sisi investor tentunya terdapat satu alternatif instrumen ya yang berbasis syariah di pasar modal, pasar keuangan kita ya. Ada beberapa alternatif, teman-teman investor bisa berinvestasi di saham, kemudian di surat berharga, di EBAS SP ini, yang tentunya investor sudah punya target-target tertentu ya, dengan tingkat keamanannya, risikonya, kemudian dengan return-nya atau imbal hasilnya. Tadi Pak Topo sudah panjang lebar. Nah, kita di perbankan syariah menyediakan, khususnya BSI ya, menyediakan sarana instrumen yang terbaru, Pak. Jadi bisa dipilih lagi oleh para investor untuk melakukan investasinya gitu kira-kira. Nah, tadi pertanyaannya menggandeng siapa saja gitu ya. Tentu tadi Pak Topo ya, SMF, kemudian investor dan agen penjual, pemasar ya. Kemudian juga kita menggandeng bank kastodian. Bank kastodian ini untuk menyimpan dan mencatat kira-kira aset-aset yang dibeli oleh investor ya. Kemudian juga ada wali amanat. Wali amanat itu yang mewakili para investor. Kalau ada permasalahan, ada saluran komunikasi, ini ada satu wali amanat dan bank kastodian. Dalam hal ini kita untuk EBAS SP yang pertama ini kita menggunakan Bank Rakyat Indonesia. Jadi kalau kita lihat stakeholder-nya kita juga bareng-bareng ya. Kemudian ada instrumen investasi dan juga yang terpenting adalah mendukung program pemerintah tadi, Pak. Ya. Itu saya kira, Pak. Baik, terakhir optimisme Anda, Pak Adib, untuk penerbitan instrumen ini? Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada investor dan semua stakeholder bahwa penerbit yang pertama ini, Mas Pras, kita oversubscribe gitu ya. Nah, jadi kita menawarkan tadi 325 miliar itu. Penawaran yang masuk itu jauh di atas itu, 1,3 kali kira-kira, 126% ya. Jadi terima kasih teman-teman. Nanti mungkin
kelebihannya ini nanti untuk next period gitu ya. Oke. Simpan dulu gitu ya. Nanti tunggu Baik. seri-seri dari kita selanjutnya gitu Oke, ya. Tentunya nah. dengan imbal hasil dan risiko yang bisa termaintain dengan baik gitu. Baik, terakhir dari Pak Topo, bagaimana Anda melihat? Ya, jadi ini memang penerbitan EBAS SP ini merupakan satu produk yang ditunggu, Pak. Oke. Jadi memang instrumen-instrumen syariah ini ditunggu oleh investor. Oke. Jadi alhamdulillah tadi disampaikan Pak Adib, jadi penerbitan kali ini oversubscribe. Jadi artinya minat itu melebihi jumlah yang disiapkan. Betul. Dan kemudian ini juga sudah menjadi transaksi pertama. Jadi harapannya segera ke depan akan kita bisa terbitkan lagi, Pak. Transaksi-transaksi sekuritisasi berikutnya. Jadi ada dua manfaat, Pak. Di samping menjual efek kepada investor, ini juga mendukung program pemerintah agar setiap keluarga bisa bertempat tinggal yang layak. Baik. Demikian. Itu dia Terima kasih, luar Pak. biasa untuk penerbitan dari efek beragun aset syariah pertama di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia, kemudian Sarana Multigria Finansial. Baik Pak Adib dan juga Pak Topo, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Sukses Pak untuk instrumen investasi syariah pertamanya di Indonesia begitu untuk EBAS SP ini. Terima kasih Pak. Terima kasih, Selamat- Pak Pras. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Pak. Ya, baik pemirsa, tapi jangan beranjak dulu. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pencatatan perdana saham dari PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. Selamat menyaksikan. Pemerintah Indonesia dipimpin oleh Pak Presiden dengan peraturan presidennya tahun 2019 nomor 55 mengatakan bahwa patut adanya akselerasi daripada EV ini. Dan kita melihat memang bukan saja dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga sangat mendukung, dari Pemda Jakarta dimulai, nanti Pemda yang lain, Transjakarta dan para operatornya, sehingga kami bisa memulai upaya kami untuk melakukan dekarbonisasi ini. Kami mengetahui bahwa elektrifikasi ini adalah bagian daripada dekarbonisasi, tapi manfaatnya ternyata besar juga, Pak Iman dan teman-teman. 30 bus kami ini saja mempunyai penghematan CO2 sampai 5,5 juta kilogram CO2 selama 14 bulan. Itu sama saja untuk menanam pohon 250 ribu pohon setiap tahunnya. Jadi alhamdulillah. Dan tentu kami ingin memperlebar upaya kami untuk menyajikan elektrifikasi di kota-kota lain juga. Selain itu, kami juga mengetahui bahwa Indonesia ini besar, Pak. Jadi bukan saja sumber daya di bawah tanah, tapi juga sumber daya di atas tanah dengan adanya potensi renewable energy dengan teknologi menjadi mungkin, ditambah lagi biodiversity yang luar biasa, Pak. Jadi ketika kita bicara magnitude times direction, magnitude-nya ini luar biasa. Direction-nya pun juga penting sekali, karena memang arahnya sudah jelas lah untuk ke arah net zero 2060 atau lebih cepat. Dan saya rasa ini menjadi tantangan kita bersama. Jadi keberhasilan yang kami capai ini bukan semata-mata karena kami di depan, tidak. Kami tidak adalah sama sekali tanpa dukungan Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Dan mungkin di akhir dari sambutan kami tidak berhenti-hentinya bersyukur, tidak berhenti-hentinya berterima kasih karena Anda semua yang di depan kami ini mempunyai peran luar biasa di dalam tempat-tempat yang mungkin tidak terlihat tapi kami tahu sangat besar. Dan mudah-mudahan Pak Iman, Vector itu bisa menjadi perusahaan yang paling tidak seperti ini Pak Iman. Kebetulan salah satu anak perusahaan kami kan Bagri Auto Parts, Pak. Itu udah 47 tahun dan Pak Iman salah satu yang mengatakan bagus untuk digabung. Ya kita ingin menanyakan Vector mau kemana 47 tahun ke depan. Dan saya rasa mimpinya cukup besar dan kalau misalnya kita lakukan dengan baik, saya rasa tagline daripada Vector yaitu Indonesian Pride, Global Contribution itu bisa terlaksana. Sekali lagi terima kasih untuk segala macam dukungannya dan juga kehadirannya pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anindya Bakri.
Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya adalah informasi pencatatan saham PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk. Kepada Ibu Agnesia Novrianti, kami silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Berikut kami sampaikan informasi pencatatan perdana saham PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk. PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk bergerak dalam bidang usaha, perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, komponen suku cadang, aksesori mobil dan industri karoseri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sepeda motor roda 2 dan 3, serta industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda 4 atau lebih melalui perusahaan anak. Masuk pada sektor consumer cyclical, subsektor automobiles and components. Berikut informasi pencatatan saham PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk. Jumlah saham yang dicatatkan 43.750.000.000 saham. Harga perdana saham Rp100 per saham. Masa penawaran umum saham 13 sampai 15 Juni 2023. Berikut pengurusan dan pengawasan PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk. Berikut lembaga dan profesi penunjang PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk. Penjamin pelaksana emisi efek PT Ciptadana Sekuritas Asia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Berikut informasi data keuangan PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk per 31 Desember 2022. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk yang ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh perwakilan perusahaan tercatat. Untuk itu kami undang naik ke atas ke panggung kepada yang terhormat jajaran dan komisaris dan direksi dari PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk beserta direksi dari PT Bursa Efek Indonesia. Beberapa saat lagi kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk. Dan kami mengajak seluruh hadirin nantinya untuk menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. Saat ini waktu menunjukkan 18 detik lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian saham PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dapat kita saksikan bersama pada layar monitor. Transaksi telah terjadi pada posisi harga Rp119. Total frekuensi sampai dengan saat ini sebanyak 73.000 kali transaksi dengan total volume saham sebanyak 22.2 lot untuk total nilai transaksi sebesar 269